saya akan perkenalkan dulu. Jadi saya jadi Waketum di PTKN. Perlu kita informasikan di PTKN itu saat ini setelah banyak yang bergabung di dalam petani penggiat porang ini, ada 22 provinsi dan ada 96 kabupaten yang sudah berjalan. Nah, ini perlu kami informasikan sehingga tadi kalau membaca dari topiknya tadi memang kemudian kita berpikir mau dibawa kemana ini porang ini kan gitu. Sehingga kami juga berpikir keras ini bagaimana untuk teman-teman kami, karena saya ini sebagai waketum selain sebagai dosen juga sebagai petani gitu ya di kesempatan porang ini. Nah, oleh karena itu sekaligus saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Pak Dirjen tadi menyampaikan bahwa tidak usah mikirkan tentang masa depan porang bagaimana, karena itu tergantung dari permintaan dan demand dan produksi dan demand-nya. Itu kan seperti tadi disampaikan seperti itu. Tapi kami sebagai pengurus di dalam P3N ini tetap meminta kepada pemerintah tetap memikirkan itu. Jangan sampai nanti petani-petani porang yang sudah kita rekrut sebanyak ini, sudah berkembang sebesar ini, kemudian dibiarkan saja, kemudian tidak dipikirkan masa depannya. Oleh karena itu, tetap kami mengusulkan pemerintah setidak-tidaknya juga memikirkan harga terendah itu kalau bisa juga ikut campur di situ supaya para petani-petani kita itu tidak kemudian rugi di dalam masa depannya. Nah, meskipun kita juga punya strategi di dalam mendampingi mereka. Apa strategi yang bisa kita lakukan untuk masa depan orang ini mau dibawa kemana? Ya satu, kita bisa mulai mensosialisasi kepada masyarakat kita, yaitu untuk bagaimana orang ini bisa dikonsumsi sendiri. Itu satu. Jadi kita sudah harus mulai dari bawah saat ini, mulai mensosialisasi ke seluruh pelosok negeri ini untuk bisa mulai mengkonsumsi bagaimana caranya dengan cara yang relatif tidak terlalu sulit dan kemudian juga bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Yang kedua, strategi itu bisa kita lakukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali tadi. Saya kira setuju sekali untuk bisa menunggu meskipun harga relatif rendah supaya nanti supaya naik, maka perlu kita upayakan untuk dibuat chip terlebih dahulu. Karena kalau chip itu kita usahakan dalam bentuk chip itu kita bisa mengatur mengenai waktu yang akan kita gunakan di dalam menunggu harga itu naik atau harga tinggi. Kalau kita simpan atau kita diamkan dalam bentuk umbi, yang terjadi adalah akan terjadi pengurangan kadar glukomanan yang relatif cepat. Ya, terurai glukomanan yang tadinya di dalam umbi dalam kondisi basah itu nanti beberapa hari atau apalagi kalau sampai beberapa minggu sampai beberapa bulan itu akan terjadi penurunan kadar glukomanan yang relatif cepat sehingga akan kurang bagus di dalam kadar glukomanan untuk ke depan terutama di dalam aplikasinya nantinya. Nah, ini saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Sehingga dengan berbagai macam masukan-masukan teman-teman tadi itu saya kira kita memang berpikir keras itu bagaimana orang ini ke depan tetap bisa kita upayakan, bisa bertahan cukup bagus melalui berbagai macam strategi yang kita lakukan. Kalau tadi menanggapi beberapa hal tentang pabrik yang sekarang ini menerima produksi dari para petani, memang kami mengamati itu belum melihat berapa besarnya kadar glukomanan di dalam
umbi, tetapi masih berdasarkan bobotnya atau beratnya umbi yang yang dijual itu, ya, masih berdasarkan ke sana. Tadi kan pernah disampaikan, oh pokoknya yang diterima di pabrik itu yang ukuran umbinya 1 kilo ke atas, misalnya gitu. Padahal itu kalau misalnya kita akan melakukan untuk penjualan itu mestinya tidak sekedar bobot umbinya, tetapi juga kadar glukomanan yang ada di dalam umbi itu. Nah, kadar glukomanan, ya, setiap periode tumbuh itu memang menunjukkan kadar yang berbeda-beda. Ya. Hasil dari yang kami lakukan dalam penelitian itu, kalau baru 1 tahun pertumbuhan, itu kadar glukomanannya masih sekitar 30-40%. Kemudian tahun kedua berkisar 40-50%. Kalau nanti yang tahun ketiga itu bisa sampai 60 lebih, itu tergantung memang lokasi atau tempat kita melakukan usaha budidayanya itu. Baik itu ketinggian maupun jenis tanah yang kita gunakan untuk budidaya. Nah, itu saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, Pak Raja, yang bisa kami sharekan di sini karena ini tadi mendadak dan saya tidak diberitahu dulu sebelumnya oleh Pak Ketum, sehingga saya mewakili untuk memperkenalkan, ya, untuk memperkenalkan P3N yang sekarang sudah luar biasa ini, ya, jumlah petaninya. Nah, sebagai contoh saja, kami itu mulai membina tahun 2019, ya, 2019 2020 di Gunung Kidul itu sekarang petani aja sudah 1.700. Kemudian luas lahan sudah 460-an hektar. Itu di Gunung Kidul saja, artinya baru 1 kabupaten di Gunung Kidul. Belum tadi yang saya katakan 96 kabupaten, 22 provinsi di seluruh Nusantara ini. Ini saya kira sebagai informasi demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.